kembali kita akan membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di bab al-yaqin, yaitu bab tentang keyakinan dan tawakal. Dikatakan di sini di hadis yang as-sadis yang ke-6, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kita diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Tentunya Umar ibn Khattab tidak perlu kita jelaskan lagi karena memang kita semua sudah mengenal siapa Umar ibn Khattab, yaitu Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau juga sebagai mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mantunya Ali bin Abi Thalib karena beliau menikah dengan Ummu Kulthum, putri Ali bin Abi Thalib. Beliau sempat menjadi khalifah selama 10 tahun lebih. Ini merupakan kedudukan kemuliaan yang luar biasa, menjadi khalifah 10 tahun yang dipimpinnya sekelas Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ini sahabat-sahabat besar dipimpin oleh beliau selama 10 tahun. Inilah Umar bin Khattab, dan meninggal pada tahun 23 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 520 hadis. 520 hadis, dan beliau memang tidak sebanyak Abu Hurairah yang sampai 5.374 hadis. Kenapa? Karena memang kesibukan beliau di dalam pemerintahan. Beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin yang sibuk waktunya untuk mengatur negara dan umat, sehingga periwayatan hadisnya pun tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 520 hadis. Salah satunya yang diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di bab al-yaqin. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan merupakan haditsun hasan. Artinya hadis ini sahih, hadis yang betul-betul dinisbatkan, yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Lau annakum, seandainya annakum, kalian, tatawakkaluna 'alallah, betul-betul bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'alallah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian. La razaqakum, pasti kalian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yarzuqut tayr, sebagaimana yarzuqu at-tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Jadi seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taghdu khimasan, yaitu mereka pergi, burung-burung itu pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, dalam keadaan lapar, wataruhu bitona, dan kembali di waktu sore dalam keadaan mamlu'ul batan, yaitu perutnya kenyang. Jadi seperti seekor burung yang pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Tentunya dari hadis yang singkat ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang bertawakal dan juga anjuran untuk kita bertawakal. Ini adalah salah satu dalil anjuran untuk kita bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah tahu apa itu tawakal. Tawakal juga di dalam Al-Qur'an begitu banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Dan apa sih tawakal itu? Tawakal itu tentunya banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, yang kita ambil kesimpulan begitu banyak definisi dari para ulama adalah apa? Berpasrah diri kepada Allah. Jadi berpasrah diri kepada Allah, atau menyadari, kata para ulama, Al-Imam Al-Junaid mengatakan menyadari dirinya itu miliknya Allah dan dia pasrahkan kepada Allah. Jadi itu namanya tawakal. Kita sadar kita ini punyanya Allah. Inna lillah. Kita ini semuanya miliknya Allah. Dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari bahwa kita ini miliknya Allah dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Mungkin kalau bahasa singkatnya sekarang pasrah, itu apa? Tawakal. Orang yang pasrah itu namanya tawakal. Ketika ngelihat di jalanan banjir, kita mau jalan takut, tapi udah pasrah aja dah. Udah pasrah aja di jalan apa? Kalau udah pasrah berarti jalanin aja, serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi kata para ulama, tawakal itu adalah menyadari dirinya itu miliknya Allah dan dia menyerahkannya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi di hadis ini kita diperintahkan untuk menyadari diri bahwa kita ini milik Allah dan serahkan semua urusan kepada Allah. Itu tawakal. Seandainya kalian menyerahkan urusan kalian kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah. Burung-burung itu pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ini merupakan perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya di situ dikatakan lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Berarti ada juga orang yang tawakal tapi nggak benar-benar tawakalnya. Maksudnya yang benar-benar tawakal bagaimana? Di sini disebutkan yaitu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menghilangkan ikhtiar. Makanya di sini dicontohkan nanti burung itu bertawakal tapi pagi dia keluar cari rizki. Artinya ini namanya haqqa tawakkuli. Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Jadi tawakal itu bukan hanya pasrah, tapi ada seperti seekor burung yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Pagi hari burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Berarti burung itu ikhtiar. Jadi kata tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Pak, nggak kerja, tawakal aja Sat. Kalau memang datang rezeki, datang, kalau enggak. Itu yakinnya hak tawakuli, itu bukan hak tawakuli itu. Itu justru tawakal yang tidak benar. Enggak hak tawakuli. Yang tawakal sebenarnya tawakal adalah dia melakukan ikhtiar. Dia melakukan usaha. Nah, tentunya di dalam usaha ini nanti ada beberapa unsur yang harus dipenuhi biar usahanya sukses. Di antaranya doa, melihat potensi diri apa yang harus digunakan, waktunya, itu namanya usaha. Intinya ada ikhtiar. Jadi yang dikatakan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kalimat sebenar-benarnya tawakal di sini bukan pasrah bulat-bulat tanpa ikhtiar. Justru yang dikatakan sebenar-benarnya tawakal, dia melakukan ikhtiar, lalu dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini yang disebut haqqa tawakkuli. Jadi maaf, tidak sedikit ada orang yang memahami tawakal itu pasrah tanpa ikhtiar. Saya akan ada pengajian di Al-Akhyar. Rumahnya cukup jauh. Naik motor. Enggak pakai lampu tuh motor mati. Remnya apa? Blong. Terus dia ngomong tawakal. Bismillah, tawakal tu Allah. Insyaallah selamat, kita pasrah sama Allah. Selamat dari mana selamat? Itu bukan tawakal itu namanya. Tawakal nggak begitu. Tawakal itu dicek dulu motornya bagus, aman, semua bismillah. Baru kita jalannya pun hati-hati. Itu namanya tawakal. Jadi kata-kata haqqa tawakkuli dengan sebenar-benarnya tawakal maksudnya adalah setelah memenuhi syarat untuk kita pasrah. Bagaimana? Di hadits ini disebutkan yaitu apa? Ikhtiar. Nanti dicontohkan seperti seekor burung yang pergi di pagi hari. Burung itu tawakalnya hebat, tapi tetap pagi-pagi dia keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa tawakal yang sebenar-benarnya tawakal adalah pertama dia melakukan ikhtiar lebih dulu. Ikhtiar di sini tentunya memenuhi beberapa hadits yang kita lihat. Yang pertama yaitu burung ini, kalau kita nanti dicontohkan oleh Rasul dengan seekor burung yang pergi di waktu pagi. Artinya untuk kita misalkan bicara rizki, karena hadis ini bicaranya rizki. Kalau kita mau cari rizki, dicontohkan sama seekor burung ini. Dicontohkan Rasulullah membawa seekor burung. Pagi pergi dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Berarti kalau kita mau dapat rizki diberikan oleh Allah, akan diberikan rizki oleh Allah, maka ikhtiar. Ikhtiarnya yang pertama tentunya harus pandai mencari waktu-waktu yang bagus untuk membuka pintu rizki. Di antaranya adalah waktu pagi. Selalu itu kalau disebutkan tentang rizki, mesti kalimatnya pagi. Makanya bahkan kita waktu membaca hadis tentang 2 rakaat qobliyah subuh, itu pun membicara tentang rizki. Dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasul? Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia. Jadi ditaruh di waktu pagi, itu kalimat qobliyah subuh bicaranya tentang lebih baik daripada dunia dan isinya. Atau hadis Rasulullah mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi. Itu pagi itu adalah kunci. Makanya kata para ulama, orang yang istiqomah bangun di waktu pagi, maka insya Allah dijauhkan dari kefakiran karena pagi. Makanya Rasulullah mencontohkan seperti seekor burung yang pergi di waktu pagi. Dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Disebutkan pagi. Makanya orang dulu kalau kita bangunnya telat, suka ngomong rizkinya dipatok ayam. Rizki dipatok ayam pagi-pagi. Maksudnya apa? Bangun jangan duluan ayam. Mestinya apa? Duluan kita. Ini kadang-kadang duluan ayam. Ayam udah kesono kemari kita baru bangun. Bener, udah dimakan ayam duluan rezeki kita. Karena memang kalau mau berkah, mau dapat rezeki, ikuti dulu aturan. Nanti setelah ikut aturan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ulama katanya kita itu mengurusi apa yang jadi urusan kita, sementara Allah akan mengurusi apa yang sudah kehendaknya. Kalau bahasa kita, Allah bilang sholat, udah ikutin sholat. Ikhtiar, ikutin aja ikhtiar. Masalah rizkinya nggak usah dipikirin, yang mikirin nanti yang ngasih siapa? Karena yang ngasihnya Allah. La razaqakum, itu lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Seandainya kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal,
Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang diberikan rezeki pergi di waktu pagi dalam pada lapar, pulang dalam pada kenyang. Artinya apa? Tugas kita menjalankan tugas kita aja, nggak usah mikirin rezeki. Nabi bilang apa? Man sarrahu an yubsata, hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, diberi berkah umurnya, sambung tali silaturahim. Jadi tugas kita silaturahim aja, nggak usah mikirin yang kaya atau miskin. Miskin nih kalau kita datengin, rizki dari mana kita dapat? Yang kita datengin orang miskin silaturahim. Tapi ini orang kaya, wah ini kalau silaturahim sama dia pasti apa? Berarti kita salah. Allah nyuruhnya kita sambung saja silaturahim. Rizki nanti aku yang ngatur. Nah ini kadang-kadang kita nggak ikut ngatur rizkinya. Silaturahim milih yang kaya sama miskin. Nah ini menunjukkan dia yang pengen ngatur rizkinya. Mestinya ikuti saja perintah Allah. Kamu jalankan yang aku perintahkan. Aku yang ngatur rizkimu. Itu bahasa apa? Gampangnya begitu. Sambung saja silaturahim. Jaga silaturahim dengan orang kaya, dengan orang miskin. Jaga silaturahim. Allah akan bentangkan rezeki. Jadi kan kalau orang yang mau mikir silaturahim nunggu yang kira-kira kaya, berarti dia belum tawakal itu. Mestinya kata para ulama yang namanya tawakal, kerjakan apa yang jadi tugasmu, nanti Allah yang ngatur rezekimu. Kadang-kadang kita mikirin rezeki. Apa? Saya nggak bisa sholat Ustaz. Berjamaah subuh juga nggak bisa, pagi harus kerja, habis ngumpulin duit untuk anak-anak masa depan. Tuh dia mikirin, dia nggak menjalankan tugasnya, tapi dia mikirin apa yang akan Allah tanggung. Kan Allah bilang, laksanakan tugasmu, aku yang mengatur rizkimu. Nah kita ngatur rizki kita, tugasnya sampai ditinggalkan, ini yang jadi masalah. Dia tidak ibadah karena mencari rizki, bahkan yang haram pun diambil. Cari rizki yang haram diambil, kenapa? Kalau nggak begini Ustaz, anak-anak saya nanti bagaimana makannya? Nanti masa depan mereka bagaimana? Lihat, melanggar aturan Allah, mikirin rizki. Ini terbalik. Mestinya singkat nih, gampang. Laksanakan tugasmu, apa yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Nabi. Nggak usah bikin rizki. Aku yang ngatur rizki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu kita, apa yang diperintahkan, sunnahnya kerjakan. Rizki Allah ngasih. Itu yang namanya tawakal. Bukan berarti tawakal terus nggak ibadah, nggak ikhtiar. Nggak, ikhtiar tetap. Artinya laksanakan apa yang diperintahkan, yang menjadi kewajiban kita. Allah yang ngatur rizki kita. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini, la razaqakum, pasti Allah berikan rizki, pasti diberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut thair. Ini menunjukkan bahwa yang ngedatengin rizki itu Allah. Kita hanya apa? Ikhtiar. Yang ngedatengin rizki hanya Allah. Makanya sering kita singgung cerita Sayyidah Maryam yang diperintahkan untuk menggerakkan pohon kurma setelah melahirkan, atau saat melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tusakit aliki rutaban janiyah. Secara logika tidak mungkin seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan menggoyang pohon kurma bisa berjatuhan buah-buahannya, itu tidak mungkin. Karena pohon kurma itu pohon yang sangat kuat akarnya, dan tidak mungkin digoyang. Semasjid goyang bareng-bareng. Ini ada pohon kurma lagi berbuah muda, rutop. Semasjid goyangin nggak bakal rontok itu. Lain pohon rambutan, kita oyak berantakan dia buahnya. Kalau ini nggak bisa, apalagi ibu yang baru melahirkan, yang dalam keadaan lemah, yang sangat lemah, orang yang baru melahirkan, disuruh goyangin. Tapi Sayyidah Maryam tahu tugasnya melaksanakan perintah. Masalah rizki Allah yang ngatur, maka dia jalani. Dia nggak mikir, ya Allah kalau saya gerakin apa mungkin jatuh, gak mikir. Karena dia tahu tugas saya menjalankan perintahmu,
Rizki kamu yang ngatur. Goyang. Tusakit aliki rutaban janiya. Berjatuhan korma-korma muda. Apakah dari gerakan Sayyidah Maryam? Gerakan bukan. Yang jatuhin siapa? Allah. Tapi kenapa dia jatuhin? Allah menjatuhkan pohon-pohon korma-korma muda. Karena Sayyidah Maryam ngikut. Jadi ini tahu tugas. Tugas kita melaksanakan kewajiban kita. Nanti Allah yang memberikan rezeki. Sayyidah Maryam nggak mikir. Kalau kita pasti mikir. Percuma kalau saya goyangin, mana mungkin saya nggak kuat ya. Nah ini karena kita mikir rezeki kita yang ngedatengin, bukan. Tugas Anda itu kerjakan yang diperintahkan. Aku yang ngasih rezeki kata Allah. Sama yang pernah kita singgung juga, Sayyidah Hajar. Waktu bekal air minum yang dibawa habis, Nabi Ismail nangis. Kehausan. Sayyidah Hajar berdiri nyari air, waktu itu berada di kota Mekah. Nggak ada orang, nggak ada pohon, nggak ada lembah yang berisikan air. Dia cari tengok sana tengok sini, ternyata di Bukit Sofa ada air, di Bukit Sofa. Langsung dia menuju ke Bukit Sofa. Ternyata bukan air, tapi fata morgana. Karena terlalu panas, kalau dari jauh kelihatan tuh kayak ada airnya. Ternyata bukan air, ini fata morgana. Lalu dia tengok sono, ternyata ada di Bukit Marwa. Akhirnya dari Sofa ke Marwa. Kebetulan ini bukit tinggi, Bukit Sofa, Bukit Marwa. Ini Nabi Ismail di sini. Ka'bah. Naik dari Bukit Sofa kelihatan tuh Nabi Ismail lagi dekat Ka'bah kelihatan. Jadi dia jalan pelan-pelan sambil nengok ke arah anaknya. Ternyata ada sedikit ke dalam, ini ke bukit-bukit, ini ke bawah, lembah. Jadi nggak kelihatan, karena tidak terlihat. Dia khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya, dia lari di sini. Makanya sampai sekarang orang yang Sofa Marwah ada lari. Itu Sofa Marwah di antara yang sekarang dikasih lampu hijau itu. Itu karena dulunya cekung dia ke dalam, sehingga nggak kelihatan anak, maka dia lari. Pas sudah mulai tinggi tempatnya kelihatan lagi, jalan lagi pelan. Ke Bukit Marwa ternyata bukan air, hanya fata morgana lagi. Gak berhenti dia, nyari lagi, ada lagi di Bukit Sofa. Sofa Marwa sampai 7 kali. Ternyata Nabi Ismail yang nangis itu, tiba-tiba dari hentakan kaki Nabi Ismail keluar air. Jadi keluar airnya bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwa, tapi adanya dekat kaki Nabi Ismail. Baru keluar Zam-Zam. Sampai sekarang sumber Zam-Zam itu dekat Ka'bah. Dulu tahun berapa? Awal-awal tahun 2000-an masih. Apalagi tahun di bawah 2000 itu kita bisa masuk ke dalam tuh. Ka'bah itu ada di pelataran Ka'bah. Ya, Ka'bah ada pelatarannya itu, kalau kita masuk itu ada kamar tempat wudhu. Sumbernya itu Zam-Zam semua. Itu sumbernya bisa kelihatan dekat apa? Di situ dulunya Nabi Ismail, di atas itu. Intinya Sayyidah Hajar berlari Sofa Marwa, airnya di sini. Tidak ada hubungan dengan larinya Sofa Marwa. Mestinya kalau dapat air ya di Bukit Sofa atau di Bukit Marwa. Ternyata dapat airnya di mana? Dekat Nabi Ismail. Ini menunjukkan bahwa usaha kita terkadang nggak ada hubungan dengan rizki. Kerjanya kemana, rizkinya apa? Di mana? Rizkinya malah di kaki Nabi Ismail. Nggak ada hubungan dengan Sofa Marwah. Ini menunjukkan tugas kita. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Allah akan beri rizki. Kadang-kadang nggak ada hubungan dengan apa yang kita lakukan. Sama tadi silaturahim. Kita silaturahim sama orang-orang miskin. Dibuka rizki. Kan nggak ada hubungan silaturahim sama orang miskin dengan apa? Rizki. Mungkin silaturahim sama orang kaya, mungkin dapat mencari kerjaan. Ini enggak. Sama orang miskin dibuka rizki oleh Allah SWT. Artinya perintah Allah kerjakan semaksimal mungkin, lalu pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah ikhtiar melaksanakan perintah Allah dengan maksimal, lalu kita berpasrah diri kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan berikan rizki. Tapi Ustaz, ada ini orang bertawakal nggak dapat rizki, pasti kurang benar tawakalnya. Boleh jadi tawakalnya hanya apa?
pasrah tapi ikhtiarnya kurang, nggak ada ikhtiar. Atau tawakalnya dia bagus, pasrah, ikhtiarnya bagus, tapi dia meyakini ikhtiarnya itulah yang mendatangkan rezeki. Salah lagi. Kalau saya nggak kerja, kamu siapa yang ngasih makan? Wah, itu kan seakan-akan kerja dialah yang kalau ini menjadi Tuhan kecil. Nah, kalau saya nggak kerja, siapa yang ngasih makan dia? Ini kalimat mesti tetap Allah yang ngasih apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayat lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Sungguh aku yang ngasih makan mereka dan juga kamu. Aku yang ngasih makan kamu dan juga mereka. Jadi yang ngasih makan itu bukan kita, tapi yang ngasih makan adalah Allah. Ini jangan sampai anak-anak saya sampai sekarang bisa gede-gede karena saya yang ngasih makan. Kata siapa? Allah yang ngasih makan. Kita ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiar kita nggak ada hubungan dengan makan tadi. Allah kasih. Sama seperti Sayyidah Hajar yang ikhtiarnya nggak ada hubungan dengan air. Yang keluar air Zam-Zam itu adalah ikhtiar. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh para ulama la razaqakum. Maka betul-betul tawakal itu benahi arti makna tawakal. Yang pertama, tawakal itu adalah yang sebenarnya tawakal pasrah diri kepada Allah, karena Allah yang memiliki kita, Dia yang mengatur kita. Yang kedua, bergerak, berikhtiarlah yang diperintahkan Allah, nggak usah mikirin rezekinya, nanti Allah yang ngatur rezeki kita. Kita tugasnya melaksanakan perintah, Allah yang memberikan rezeki. Nah ini tentunya yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Nah, Rasulullah untuk memberikan gambaran agar lebih paham apa yang dimaksud dengan tawakal yang sebenarnya tawakal, beliau memberikan gambaran dengan seekor burung. Niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana seekor burung yang diberikan rizki oleh Allah ketika pagi-pagi dia keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ini merupakan misal atau perumpamaan yang dibuat oleh Nabi agar kita faham. Burung itu tawakal. Bukti dari ketawakalan burung, nggak ada burung mati gara-gara kekhawatiran nggak dapat rezeki, atau nggak ada burung nggak bisa tidur malam gara-gara gelisah. Malam itu burung gelisah di sangkarnya, di sarangnya. Kenapa? Mikirin nggak punya makan. Kan burung nggak ada kulkas, nggak ada apalagi gudang simpanan kopi, nggak ada sama sekali. Di sarang kalau kita buka nggak ada simpanan apa. Cari burung yang punya simpenan. Kalau yang punya simpenan itu kita yang nyimpen itu. Kita miara burung di mana? Di sangkar, kurungan, di situ kita siapin uletnya banyak, itu kita. Tapi kalau aslinya burung nggak ada di sangkarnya, di sarang itu ada ini simpenan air, nggak ada. Full kosong sama sekali. Sarang begitu aja. Dia tidur dengan tenang karena dia tawakal kepada Allah, karena dia yakin pasti besok ada rezeki. Tapi pagi-pagi dia keluar juga. Pagi dia keluar karena dia tahu tempatnya rezeki, waktu itu adalah pagi. Maka dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar itu burung, karena nggak simpen makanan. Kalau kita kan alhamdulillah keluar pagi udah apa? Nasi uduk udah, kopi udah, iya alhamdulillah, itu berarti kita ada sih. Ini burung pergi dalam keadaan lapar. Taghdu khimasan, pergi di pagi hari perutnya kosong, betul-betul lapar, belum sarapan, keluar. Wataruhu bitana, tapi waktu kembali perutnya sudah kenyang. Ini luar biasa. Sekelas burung tawakal yang kayak begitu. Nah kita masya Allah, padahal di rumah masih ada simpanan beras, masih apa, itu aja khawatir. Berarti memang tawakalnya kalah sama siapa? Sama si burung nih. Subhanallah. Kenapa? Karena burung tahu kita ini miliknya Allah. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Allah yang ngatur. Begitu aja jalan. Dengan begitu rezeki datang. Nah,
Kita kadang-kadang kita miliknya Allah, tapi kita juga ngatur rizkinya Allah. Seakan-akan kita yang mendatangkan rizki. Ini yang jadi masalah. Burung benar-benar dia hanya pokoknya keluar pagi, keluar aja dia. Pulang kenyang. Gak ada burung pulang dalam keadaan mati. Keluar dari sangkarnya lapar, tiba-tiba gak bisa kembali karena kelaparan. Gak ada burung jatuh karena kelaparan. Dia terbang tiba-tiba nempel di masjid, itu lemes jatuh kelepek kenapa kelaparan nih. Dari pagi keliling-keliling gak dapat makanan, gak ada. Burung semuanya sudah dijamin. Begitu juga kita sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Tawakallah kamu kepada Allah, ikhtiarlah seperti yang aku perintahkan, gak usah mikirin hasilnya, aku yang akan memberikan hasilnya. Inilah sehingga kalau kita punya keyakinan seperti ini, maaf, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidup dan juga tidak sombong. Ini karena tidak sedikit ada orang yang karena rizkinya banyak merasa hebat, seakan-akan Allah nggak punya andil di dalam memberikan apa rizkinya. Seakan-akan karena saya pinter, karena saya usaha, karena saya akhirnya saya dapat ini semua karena saya. Ini tentunya menunjukkan bahwa orang ini tidak memahami apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa rizki itu semuanya datangnya dari Allah. Ketika kita punya rasa tawakal, kita akan bersyukur dan tidak menimbulkan sifat kesombongan dengan harta dan jabatan kita. Insya Allah selalu memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang halal dan thayyibah, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus dapat melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang wajib dan sunnah, sehingga Allah berikan kepada kita kehidupan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.